Transisi pertumbuhan NGO ini harus disertai dengan transisi pula di manajemen. Harus lebih profesional, ya. Harus kemudian bisa menjawab tuntutan akuntabilitas tadi. Sistem apapun, desainnya sebagus apapun, kalahnya sama dua. Kolusi sama manajemen override. Hai Friendship, selamat siang. Jumpa lagi dengan kita. Nah, kali ini kita akan bersama-sama diskusi atau ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Pak Sigit. Ya, Pak Sigit ini adalah seorang konsultan NGO yang sudah sangat berpengalaman gitu ya Pak Sigit ya. Sudah berpengalaman lebih dari 19 tahun Friendship. Jadi kita akan diskusi bersama, ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Sigit terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan khususnya NGO gitu Pak Sigit. Nah, untuk lebih mengenal Pak Sigit lebih dalam, ada baiknya kita langsung perkenalan dan sapa Pak Sigit gitu ya. Mari Friendship kita sapa Pak Sigit. Silahkan Pak Sigit. Halo Friendship, saya Arum Sigit Radityo Sudomo. Ya. Sering dipanggil Sigit. Jadi tadi disampaikan Mbak Evi, saya konsultan untuk NGO terutama di area manajemen keuangan dan akuntansi. Ya memang sudah lebih dari 19 tahun kemudian memberikan konsultasi dan capacity building untuk teman-teman NGO baik di Indonesia maupun ada beberapa di luar negeri. Kemudian selain memberikan konsultasi, saya juga seorang pengajar di program pendidikan profesi akuntansi di Universitas Diponegoro. Di sela-sela waktu yang luang, kita sempatkan berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa. Nah, background saya akuntansi, Mbak Evi. Jadi dari D3, kemudian S1, kemudian PPA, pendidikan profesi akuntansi, kemudian S2-nya juga akuntansi, S3 akuntansi ya. Ini yang harap-harap cemas nih untuk S3-nya. Terima kasih Mas Sigit, luar biasa sekali ya pengalaman beliau, pendidikan beliau itu sangat terkait dengan akuntansi gitu ya, akuntansi dan pengelolaan keuangan. Jadi Friendship, pembicaraan kita kali ini sangat relevan. Kita mendatangkan narasumber yang sangat ahli di bidangnya seperti itu. Nah, kita akan bicara terkait akuntabilitas Pak Sigit. Nah, sebelum ke sana tentu saja kita harus tahu Pak Sigit terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan itu apa sih Pak Sigit sebenarnya? Baik. Mungkin kita kupas pelan-pelan ini ya. Pelan-pelan kita saja, bicara yang pertama akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas gitu kan? Sebenarnya makna akuntabilitas itu luas sekali. Kalau kita bicara akuntabilitas itu memberikan penjelasan atas tuntutan informasi ya terkait dengan aktivitas-aktivitas yang perlu pertanggungjawaban. Jadi akuntabilitas bagian dari responsibility, bagian dari tanggung jawab. Itu luas sekali ya. Jadi ketika ada tuntutan penjelasan atas apa yang kita lakukan, itu berarti akuntabilitas. Itu berarti ada tuntutan akuntabilitas. Nah, kemudian kalau kita bicara NGO nih, tadi ya topik kita di NGO ini bagaimana begitu kan? Nah ini menarik. Kemudian ditarik lagi keuangan. Nah akuntabilitas itu luas. Kita bicara NGO-nya, kita bicara keuangannya gitu kan. Sekali. Nah ada beberapa perspektif Mbak Evi ya. Saya akan coba dekati dari perspektif stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah tadi ya tuntutan penjelasan atau informasi itu kan bisa didekati dari pemangku kepentingan. Siapa yang menuntut penjelasan dari NGO ini? Nah, ada pemangku kepentingan atau stakeholder di NGO. Nah, ini berbeda dengan pemangku kepentingan di organisasi privat atau organisasi pemerintah. Nah, jadi kalau kita bicara NGO spesifik nih, ya kan? Apa ini NGO gitu kan? Kenapa bedanya dengan organisasi privat, bedanya dengan pemerintah, kemudian akuntabilitasnya bedanya apa? Baru nanti mungkin kita bicara keuangan. Mungkin panjang nih. Betul sekali. Tidak apa-apa. Aku lanjut dulu ya. Nah, itu akuntabilitas. Nah, kalau kita bicara stakeholder tadi ya, mau kepentingan, kita punya di NGO ada internal, eksternal. Di internal, stakeholder internal kita punya staff ya,
kemudian kita punya board, ya, kemudian kita punya anggota kalau itu NGO berbasis membership ya seperti perkumpulan. Kemudian eksternal, ada donor, beneficiaries kita, pemerintah, nah seterusnya. Nah, masing-masing punya tuntutan akuntabilitas. Nah, akuntabilitas keuangan ini sebenarnya hanya satu bagian saja, bagian dari akuntabilitas NGO gitu. Nah, jadi kalau kita bicara informasi keuangan, dulu, ini semakin berkembang ya, dulu tuntutan akuntabilitas hanya ini uang yang diberikan kemana ini uang mengalir, kemudian apakah ada pertanggungjawaban keuangan, bukti transaksinya lengkap, selesai. Itu dulu. Nah, kemudian berkembang nih stakeholder menuntutnya, kok cuman gitu aja, ya. Kemudian tuntut, oke, kalau kemudian sudah ada pertanggungjawabannya, kemudian uang yang kita masukkan atau kita sumbangkan atau donasikan ke NGO tadi sudah menghasilkan apa? Perubahan apa yang sudah dihasilkan di masyarakat terkait itu. Nah, itu tidak sepenuhnya bisa dijawab oleh informasi keuangan. Maka harus dikombinasikan antara pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan dengan non-keuangan. Oke. Itu dulu deh. Jadi prinsip poin pentingnya di sini tadi, yang pertama akuntabilitas berarti terkait dengan pertanggungjawaban. Seperti itu ya Pak Sigit. Nah, akuntabilitas pengelolaan keuangan sendiri itu adalah merupakan bagian kecil dari akuntabilitas organisasi secara keseluruhan. Nah, kayaknya menarik ini Pak Sigit untuk diskusi tadi, kayaknya lebih panjang ya. Silakan Pak Sigit diteruskan. Oke, baik. Nah, sekarang kita bicara di akuntabilitas keuangan ya. Nah, tadi stakeholder nih ada macam-macam kan, tadi ada di internal, eksternal. Masing-masing kebutuhan akuntabilitasnya berbeda. Nah, donor misalnya. Donor mungkin kebutuhan akuntabilitasnya hanya fokus kepada proyek yang dia danai. Oke, kalau begitu saya butuh, misalnya saya donor, saya butuh akuntabilitas keuangan berupa laporan proyek. Kemudian, nah pengurus misalnya berbeda tuntutan akuntabilitas keuangannya, informasi keuangannya berbeda. Nah, setahun ini sudah ngapain saja nih NGO ini gitu kan? Program apa saja yang sudah dilaksanakan, kemudian donor mana saja yang sudah menyumbang, begitu kan? Nah, pengen ngerti nih pengurus. Kemudian di luar lagi pemerintah beda lagi. Mungkin kepentingannya perpajakan misalnya. NGO sudah motong pajak belum? Sudah lapor pajak belum? Ada penghasilan kena pajak tidak? Nah, ini ada stakeholdernya. Berarti laporan keuangannya harus memuat informasi perpajakan. Nah, jadi ada banyak tuntutan informasi keuangan, ya kan? Masing-masing punya fokus yang berbeda dan masing-masing harus dilayani oleh NGO ya selaku bagian dari pertanggungjawaban atas aktivitas yang dia lakukan. Nah, gitu. Nah, oke gitu Mbak. Oke, berarti prinsip ternyata akuntabilitas itu sangat luas dan tadi terkait dengan stakeholder. Sedangkan stakeholder sendiri di kita ada banyak gitu ya. Di NGO itu ada tadi dikatakan Mas Sigit internal, eksternal seperti itu. Internal sendiri ada banyak, ada pengurus, ada staf gitu kan. Kemudian eksternal ada perpajakan atau pemerintah. Nah, kemudian ada donor. Nah, ternyata akuntabilitas itu sendiri banyak aspeknya yang terkait gitu ya Mas Sigit. Nah, kalau seperti itu berarti tadi kan Mas Sigit mengatakan bahwa akuntabilitas masing-masing organisasi itu beda. Misalnya NGO itu berbeda dengan privat, berbeda dengan pemerintah. Nah, ciri khas NGO itu apa sih Pak Sigit? Menarik. Jadi setidaknya ada 4 ciri khas NGO ya. Yang pertama nirlaba, kemudian secara definisi non-governmental organization, berarti non-pemerintah. Dia harus mengenerate pendapatannya sendiri, jadi non-pemerintah. Yang ketiga biasanya berbasis isu. Jadi ada isu spesifik yang dia address, misalnya hak asasi manusia, NGO yang bergerak di hak asasi manusia. Kemudian NGO yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, yang ketiga skalanya biasanya kecil. Jadi tidak
menyeluruh ya, seluruh Indonesia. Dia kecil, terarah, tapi dampaknya bisa diterima masyarakat. Nah, itu yang membedakan dengan organisasi privat. Nah, nanti akan berpengaruh terhadap tuntutan akuntabilitas keuangannya. Karena karakternya memang berbeda. Nah, menarik ya ini. Berarti tuntutan NGO nanti kan berpengaruh, kan tadi dikatakan Pak Sigit. Nah, pengaruhnya seperti apa sih? Oke, saya bandingkan yang sederhana saja dengan organisasi privat. Kalau perusahaan ya, ini kan desain laporan keuangannya, stakeholder utamanya pemegang saham, pemilik, nah, atau investor ya. Nah, dia akan memfokuskan desain laporan keuangannya untuk kepentingan investor. Maka profit menjadi tolak ukur utama, walaupun bukan satu-satunya. Kemudian turunannya misalnya return on investment, return on asset. Sejauh mana investasi itu kembali dari profit tadi. Sejauh mana, berapa lama uang yang ditanamkan itu bisa balik. Itu tuntutan informasi untuk organisasi privat, untuk perusahaan. Kalau NGO berbeda. Nah, NGO nggak bisa diukur karena salah satu karakteristiknya non-profit. Jadi nggak bisa dong pakai ROI, ROA kan? Nggak bisa, nggak ada profitnya gitu kan. Terus diukurnya bagaimana gitu. Ini menarik nih performance measurement. Karena begini Mbak Evik, sayangnya standar akuntansi keuangan untuk NGO masih merujuk ke standar akuntansi keuangan yang sama dengan organisasi komersial. Jadi kalau kita bicara pelaporan keuangan, ya, standar akuntansi keuangan, dia masih merujuk ke PSAK 1. Sama ya. Jadi PSAK 1 itu kemudian bisa digunakan untuk organisasi laba atau berorientasi non-laba. Ya. Nah, walaupun kemudian IAI menerbitkan ISAK 35, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan nomor 35, yang menginterpretasikan PSAK 1 ini sesuai dengan konteks nirlaba. Tapi sayangnya ujungnya tetap sama nih, ya kan? Nah, maka laporan keuangan yang sekarang yang distandarkan ya, itu belum bisa menginformasikan secara lebih mendalam bagaimana performance NGO. Kalau pertanggungjawaban keuangan kita bisa melihat uang masuknya berapa, keluarnya berapa, karena desainnya sama kan, ada penghasilan komprehensif, uang masuknya berapa, pengeluaran berapa, kemudian surplus defisit berapa. Hanya di situ. Tapi kemudian ketika membandingkan apakah kemudian NGO dengan surplus yang besar itu lebih sukses dengan NGO yang surplusnya sedikit, atau jangan-jangan surplus besar itu karena nggak kerja tuh, terima duit banyak ya, nggak pernah expenditure. Nah, jadi ya kan, kalau profit ya, organisasi entitas profit atau privat, laba berarti bagus gitu kan, atau surplus berarti bagus. Di NGO belum tentu. Ya, kalau surplus ya mungkin nggak kepake duitnya, banyak duit nganggur, nggak banyak program misalnya begitu. Nah, ini menarik. Ini masih bagi saya masih open question. Jadi format standar yang sekarang belum menjawab semua kebutuhan informasi atau akuntabilitas keuangan NGO. NGO ya. Oke. Menarik ya tadi. Akuntabilitas berarti terkait dengan informasi keuangan yang dihasilkan. Seperti itu salah satunya. Salah satunya. Ya. Nah, tadi juga disebut Pak Sigit tentang ISAK 35. Ya. Nah, itu merupakan pedoman keuangan untuk organisasi nirlaba gitu ya Pak. Jadi kalau friendship, untuk teman-teman friendship yang organisasinya jenisnya nirlaba itu banyak ya Pak? Iya, betul. Tidak hanya NGO. Nirlaba itu hanya salah satu karakteristik NGO. Jadi kalau NGO itu pasti nirlaba, tapi kalau nirlaba belum tentu NGO. Gitu. Jadi misalnya contoh panti asuhan. Panti asuhan ini bukan NGO, tapi nirlaba dia. Jadi dia bisa pakai PSAK 1 dengan merujuk ISAK 35. Sama-sama standarnya dengan NGO. Nah, ini kan menarik. Padahal kan beda kan? Beda. Panti asuhan yang aktivitasnya berulang, begitu kan, donornya konstan, begitu, akan berbeda dengan NGO yang sangat dinamis. Nah, padahal standar pelaporan keuangannya sama. Ya, ini kan tantangannya. Jadi NGO ini unik. Ini makhluk ciptaan Tuhan yang unik gitu kan. Tapi sayangnya standar akuntansi keuangannya masih belum didesain ya secara spesifik untuk mengakomodasi keunikannya itu.
Nah, gitu. Oke, terima kasih Pak Sigit. Tapi artinya ketika kita NGO gitu, berarti kita harus tetap merujuk kepada ISAK 35 seperti itu ya. Nah, ini ini kita bicara akuntansi nih. Wah, ini sudah masuk akuntansi. Jadi akuntansi itu kan secara umum ada dua tuh, ya. Nah, jadi kalau akuntansi secara umum ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ya kan, akuntansi keuangan itu standar untuk pihak ekstern. Ya, kalau kita laporan keuangan yang digunakan untuk pihak ekstern, maka merujuknya tetap ISAK 35, PSAK 1 dengan ISAK 35 gitu kan. Nah, ini karena NGO merupakan nirlaba atau berorientasi, kalau istilah yang sekarang di ISAK 35 berorientasi non laba, maka NGO harus merujuk laporan lembaganya harus merujuk ke tadi PSAK 1 atau ISAK 35. Tapi NGO punya tadi tuntutan stakeholder yang lain. Nah, itu maka harus diakomodasi dengan informasi-informasi lain. Jadi kadang-kadang satu laporan atau nggak kadang-kadang seringkali satu laporan itu nggak cukup buat NGO. Dia harus memproduksi ya berbagai macam laporan sesuai konteks dan kepentingan stakeholdernya. Ya, dan seringkali informasi keuangan saja tidak cukup. Ya, misalnya donor atau beneficiaries, ini sekarang kan ngomongin OIO kan, outcome impact orientation gitu kan. Nah, dampaknya apa? Nah, itu nggak bisa di informasi itu nggak bisa disajikan di ISAK 35. Maka NGO buat lagi nih laporan naratif dan segala macam gitu kan. Nah, maka kemudian ada annual report. Ya, saya lihat beberapa NGO ya, termasuk SIP ini sudah bikin annual report. Ya, annual report itu kan tadi ada banyak informasi non keuangan, tidak hanya informasi keuangan. Ini salah satu bentuk akuntabilitas juga bagi NGO. Oke, gitu. Terima kasih Mas Sigit atas penjelasannya. Kita bicara lebih lanjut Mas Sigit terkait dengan akuntabilitas tadi kan. Berarti sebenarnya penekanannya kalau untuk NGO apa sih pentingnya akuntabilitas? Kemudian yang kedua itu langkah-langkah apa yang harus ditempuh NGO supaya menjadi akuntabel? Oke, menarik. Ini aku bicara NGO sekarang. Kita bicara NGO, friendship. Nah, kalau ngomong NGO ya, teman-teman, ada yang mengklasifikasikan NGO itu tahap pertumbuhan jadi 4. Yang pertama early life, jadi ketika dia voluntarism ya, kerelawanan. Jadi wah ini, yuk Mbak Evi kita bikin LSM, bikin ini, kita belum ada donor patungan nih. Ya, jadi patungan bikin ini, ya kantornya di rumah saja. Itu sering disebut stage atau tahapan early life. Ya udah kerelawanan gitu. Nah, biasanya di tahapan ini tuntutan akuntabilitasnya belum banyak. Karena kan uang kita sendiri. Gitu kan. Nggak ada donor, nggak ada segala macam. Mungkin belum berbadan hukum. Ya, kemudian stage kedua ya, growing up. Ketika donor udah masuk. Nah, ini tuntutan akuntabilitasnya mulai naik nih. Ya, berarti laporan keuangan nih. Ke donor misalnya kan. Nah, kemudian stage berikutnya adulthood. Udah dewasa dia. Udah beberapa donor, udah harus badan hukum. Udah ngurusin pajak. Gitu kan. Nah, kemudian semakin berkembang nih. Karena stakeholdernya semakin banyak, tuntutannya semakin tinggi, maka kebutuhan informasi dan pemberian atau produksi informasi keuangan semakin banyak. Nah, yang keempat, maturity. Ketika dia udah dewasa. Nah, ini mungkin udah sampai ke self-reliance. Dia udah mandiri, udah tidak bergantung kepada donor, tidak bergantung pada siapapun. Nah, ini lebih kompleks lagi. Kenapa? Karena dia harus mengelola bagaimana fundraising, memikirkan itu, bagaimana dia menghidupi sendiri dirinya tanpa donor misalnya, bagaimana proyek-proyek tetap berjalan tanpa bergantung pada donor. Semakin tinggi tingkatannya stage tadi, maka tuntutan akuntabilitas semakin kompleks. Ya. Maka kemudian ya tools, mekanisme akuntabilitas yang harus didesain dan diproduksi semakin lengkap dan semakin informatif. Begitu. Nah, jadi ibaratnya ya tadi kita dari kalau senjata ya, wah ini nggak populer pakai senjata, tapi kita ibaratkan aja ya. Ini bukan berarti. Jadi dari misalnya dari ketapel, kemudian naik ke pistol, naik ke meriam, naik ke ini, kan sesuai aja nih
yang kita tembak siapa? Ya ini analogi yang mungkin nggak keren untuk NGO, nggak populer, sorry. Tapi ini hanya mengibaratkan seperti, atau kalau saya ibaratkan lain begini deh. Kendaraan misalnya, kalau kita kebutuhannya hanya berdua, ya udah pakai sepeda motor. Oh, ternyata penumpangnya lebih banyak, kita butuh mobil. Oh, besok butuh bus, besok lagi butuh kereta api. Nah, semakin banyak stakeholdernya, penumpang kita tadi, kita butuh kendaraan yang semakin besar untuk melayani tuntutan akuntabilitas mereka. Oke. Gitu. Iya, terima kasih Pak Sigit. Jadi tuntutan akuntabilitas tadi akan semakin kompleks tergantung dengan tadi ya stake-nya tadi ya Pak Sigit. Oke. Nah, kalau NGO itu bisa dikatakan akuntabel itu bila seperti apa? Wah, ini menarik. Jadi kalau kita bicara klaim saya sudah akuntabel, kalau secara normatif jawabannya apabila dia sudah memberi penjelasan sesuai dengan tuntutan stakeholdernya atas pertanggungjawaban terhadap kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Okay. Jadi kalau pendekatan tadi ya, kita bicara pendekatan stakeholder, dia menjawab tuntutan stakeholder. Dia bisa dibilang akuntabel kalau stakeholder puas. Gitu kan? Ukurannya itu. Ukurannya itu. Jadi kalau stakeholder merasa bahwa aktivitas yang harus dipertanggungjawabkan itu telah terinformasikan kepada mereka. Itu akuntabel. Oke. Kalau ada nggak sih Mas standar minimal seperti itu untuk NGO bisa dikatakan akuntabel? Setahu saya nggak ada ya. Setahu saya karena keunikan NGO ini ya, keunikan NGO bagaimana, apalagi klaim bahwa saya akuntabel itu memberikan assurance ya, memberikan assurance bahwa satu organisasi akuntabel itu cukup berat ya. Jadi setahu saya belum ada ukuran itu. Apalagi tadi NGO itu unik dan masing-masing NGO punya keunikan sendiri. Okay. Misalnya gini nih, saya contohkan NGO yang berbasis misalnya emergency response. Berbeda nih tuntutan akuntabilitasnya atau pola-pola kerjanya dengan NGO yang berbasis riset misalnya. Okay. Kalau berbasis emergency response, kita lihat di lapangan kemungkinan ya transaksi-transaksi dilakukan secara mendadak, darurat. Prosedur-prosedur pengadaannya tidak bisa dilakukan sesuai dengan misalnya standar yang bisa kita terapkan ketika siklus operasional berjalan normal. Nah, ini beda-beda. Nah, makanya ketika kita bicara memberikan standar atau memberikan assurance bahwa satu lembaga itu akuntabel itu cukup berat. Oke. Gitu, ya. Karena siapa yang berani? Ya, Mas Haji. Dan standar apa gitu kan? Akuntabel karena tadi stakeholdernya banyak. Okay. Bagaimana melayani semua itu kemudian bisa melabelin ini udah akuntabel gitu. Kalau kita bicara laporan keuangan itu bagian kecil kan. Yeah. Ya kita oke, kalau laporan keuangan misalnya hasil auditnya wajar tanpa pengecualian. Oke, berarti semua penerimaan dan pengeluaran itu telah disajikan secara wajar. That's it gitu kan. Tapi apakah kemudian dia sudah dari dana yang dia kelola sudah memberikan dampak yang diharapkan kepada masyarakat gitu kan. Anda misalnya ngelola dana 5 miliar misalnya. Apakah dampak itu sesuai harapan donor 5 miliar itu akan merubah ke masyarakat gitu. Nah, itu yang sulit ngukurnya. Maka harus didekati dari banyak aspek. Maka instrumen pertanggungjawaban NGO itu atau akuntabilitas NGO itu sangat kompleks. Sangat kompleks ya, Mas. Beragam. Oke. Kalau kita lihat dari sisi keuangan gitu, boleh, Mas. Boleh. Nah, misalnya, tadi kan misalnya hasil audit dikatakan WTP gitu ya, Mas. Wajar tanpa pengecualian. Nah, untuk bisa menuju ke sana itu kan tentu saja ada langkah-langkahnya gitu kan. Nah, langkah-langkahnya itu apa gitu, Mas? Oke, harus mempunyai apa atau seperti apa? Oke, jadi gini, kalau kita bicara audit ya, kita bicara audit apa dulu nih? Keuangan. Ya kan, kan auditnya audit keuangan, tapi kan lingkupnya kan bisa audit project saja, bisa audit lembaga saja. Nah, opini auditor ketika kita bicara pemberian opini WTP wajar tanpa pengecualian, dia memberikan assurance. Dia kan akan memberikan assurance, keyakinan bagi pembacanya atas laporan keuangan yang dia periksa. Ini kan laporan keuangan, dia audit, dia kasih opini nih. Kan begitu. Nah,
Dia memberi assurance bahwa semua transaksi di sana telah wajar. Ya, transaksinya complete, transaksinya eksis, kemudian accurate, valuation-nya sesuai dengan standar, presentation-nya sesuai dengan standar. Oke, situ. Nah, untuk menuju di situ tentunya ada sistem. Saya lebih percaya pendekatan sistem. Maka sistem harus baik. Sistem itu kan ada perangkat keras, kemudian sarana prasarananya ya. Kemudian brainware-nya, ada orangnya ya. Software tidak mutlak harus. Software itu membantu komputasi, tapi desain, proses dan prosedur keuangan itu penting untuk kemudian menggunakan mungkin kata yang tepat tata kelola ya. Tata kelola. Governance, good governance ya. Ketika good governance ini baik, proses ini baik dilakukan oleh orang-orang yang kompeten, maka ada kemungkinan besar dia akan mendapatkan predikat tadi itu. Karena tidak ada jaminan juga, gitu kan? Nah, tentunya tergantung konteksnya. Ya. Gitu. Ya, terima kasih, menarik tadi ya Mas Sigit terkait dengan tata kelola untuk NGO yang bisa mendapatkan tadi ya WTP itu harus tata kelolanya baik. Ya. Kalau kita bicara tentang tata kelola tentu tidak lepas yang namanya pengendalian internal seperti itu ya Mas Sigit. Nah, mungkin pengendalian internal di NGO itu seperti apa? Terkait dengan keuangan tentu saja. Oke, wah ini kuliah 1 semester ini dibahas dalam 1 podcast. Oke, pengendalian internal. Oke, kita bicara internal control. Memang desain internal control itu kan berbeda ya. Setiap karakteristik organisasi berbeda. Kita ngomong organisasi privat, pemerintah, dan NGO. Itu udah berbeda dan di setiap NGO sendiri tentunya berbeda ya. Nah, tentunya ada beberapa pengendalian secara umum ya, seperti pemisahan fungsi, pemisahan peran dan fungsi ya, seperti ada pemisahan 4 peran dan fungsi minimal, fungsi operasi, fungsi keuangan, fungsi otorisasi dan fungsi akuntansi ini harus dipisahkan ya. Kemudian ada sistem yang baik ya, lingkungan pengendalian, kultur manajemen gitu kan. Kultur manajemen yang baik ini penting karena sistem apapun kalahnya sama 2 Mbak Evi. Sistem apapun desainnya sebagus apapun kalahnya sama 2. Kolusi sama manajemen override. Gitu. Jadi sistemnya bagus gitu kan. Tapi kemudian ada kolusi. Tembus pasti. Sistemnya bagus tapi ada manajemen override ya. Jadi sistemnya bagus tapi oleh si bos bilang udah nggak apa-apa jalan aja. Sebenarnya ini nggak boleh nih transaksi tapi di override. Udah nggak apa-apa jalan aja. Ya, ini Pak ini nggak bisa, udah jalan aja. Ini mau manajemen override, maka tembus juga, gitu. Nah ini salah satu mungkin sedikit wawasan ya tentang pengendalian internal NGO. Selebihnya desain pengendalian internal disesuaikan dengan konteksnya. Karena tadi early life ya. Kemudian growing up stage tadi ya, itu berpengaruh juga ke desain pengendalian internal, early life, kemudian growing up, adulthood, sampai ke maturity. Kalau kita masih early life, pemisahan fungsi, bayar 3 orang ditekor gitu misalnya keuangannya kan, ya mungkin tetap 1 orang, maka kemudian ada compensated control misalnya. Jadi misalnya kalau hanya kecil ya mungkin keuangan cukup 1 orang, karena nggak terlalu kompleks, kemudian ya oke, berarti direktur harus ikut mengendalikan, harus itu supervisi, harus ikut otorisasi, ada compensated controlnya. Nah, tadi ya ada pertimbangan efisiensi dan efektivitas ketika kita mendesain pengendalian internal, ya. Jadi harus ketemu tengahnya tadi, ya. Bagaimana efektif tapi tetap efisien. Jerbasuki mobi. Luar biasa ini. Pakai bahasa Jawa. Oke, jadi menarik ya, prinsip tadi dikatakan sistem pengendalian internal harus bagus. Tetapi tadi kalahnya dengan 2 hal. Yang pertama adalah kolusi, yang kedua adalah manajemen override. Jadi kalau kita manajemennya, kalau sistem pengendalian internalnya bagus, harus bisa mencegah 2 hal ini tadi, supaya tadi ya pengendalian internal bagus, tata kelola bagus, dan akhirnya kan kita bisa mempertanggungjawabkan keuangan kita dengan baik kepada semua stakeholder, seperti itu ya. Nah, Mas Sigit, tadi kan dikatakan pengendalian internal tadi memang sesuai dengan state-state-nya tadi ya, dia baru di level mana, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya
tadi hanya ada satu orang keuangan, itu pun tidak masalah asalkan ada compensated tadi ya, compensated tadi, sehingga pengendalian internal tetap bisa dilakukan. Oke, nah kalau bicara tentang Mas Sigit ini kan berpengalaman di banyak NGO gitu ya. Nah, sebenarnya tantangannya itu apa sih Mas Sigit untuk terkait implementasi pengendalian internal, yang kedua terkait akuntabilitas. Tantangannya apa? Tantangannya terutama itu di masa transisi. Jadi ketika dia early life, kemudian ke adulthood, ke growing up ya, kemudian ke adulthood, ini kadang-kadang ketika ini sudah terjadi, tidak disertai dengan penyesuaian di manajemen. Contoh misalnya ketika kita early life, mungkin ya nggak ada orang background keuangan. Ya, oke, ini sarjana pertanian, udahlah kamu pegang uang ya. Kamu ini, kita baru ada nggak sanggup bayar ini kan, bayar staff gitu. Nah, ketika kemudian semakin naik nih, sudah ada donor, dana, harusnya berubah. Harusnya cari yang profesional. Karena tadi tuh kompleksitas, jangan dianggap gampang teman-teman nih. NGO ini kayaknya gampang mau masuk keluar aja. Tapi tadi tuh tuntutan akuntabilitasnya kan bermacam-macam. Nah, ketika semakin tinggi tuntutan tadi, tapi tidak disertai dengan perkembangan profesionalisme di dalamnya. Masih tadi tuh yang sarjana pertanian masih. Jadi bukan kemudian saya bilang tidak. Nah, ini harus punya awareness. Pilihannya kan yang sarjana pertanian ini meningkatkan kompetensi di bidang keuangan atau akuntansinya, atau rekrut yang profesional, kan gitu. Nah, ini kan cukup berat ketika misalnya tadi punya background yang berbeda, atau kadang-kadang malah punya passion yang berbeda, nggak passionnya di akuntansi, dipaksakan karena tadi awalnya voluntarism. Nah, jadi ketika transisi ini kompleksitas pertumbuhan ya, lebih tepatnya transisi pertumbuhan NGO ini harus disertai dengan transisi pula di manajemen. Harus lebih profesional ya, harus kemudian bisa menjawab tuntutan akuntabilitas tadi. Nah, jadi jangan sampai tadi layu sebelum berkembang katanya. Seperti nyanyian ya Pak Sigit. Oke, menarik ya tadi. Friendship tadi dikatakan berarti Pak Sigit namanya ini tidak jalannya nggak bareng gitu ya. Pada saat transisi, ketidakseimbangan. Gitu. Ketika dia sudah naik level tetapi tidak diiringi dengan kenaikan level terkait dengan manajemennya seperti itu ya Pak Sigit. Menarik sekali friendship. Sebenarnya kita masih banyak pertanyaan dan masih banyak hal yang ingin dibahas seperti itu ya. Tetapi karena waktu kita terbatas, saya mohon dari Pak Sigit nih, poin-poin penting dan kesimpulan apa sih yang bisa kita simpulkan dari akuntabilitas NGO seperti itu? Nah ini berapa lama nih kesimpulannya? Karena banyak yang harus disimpulkan. Teman-teman, kita bicara akuntabilitas ya. Nah, ketika kita bicara akuntabilitas, saya ingin mengajak dari semangat ya. Semangat untuk to be accountable. Semangat untuk menjadi akuntabel, untuk menjadi tanggung jawab. Ketika kita diberikan amanat, ini kan amanat nih. Apalagi ketika kita bicara NGO, stakeholder kita itu lebih luas lagi. Tidak hanya investor dan segala macam, stakeholder kita luas. Nah, ini akuntabilitas ini kalau kita bicara tadi ya, saya ingin mengajak ke substansinya, ini amanat gitu kan. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan amanat yang kita emban begitu kepada pemangku kepentingan kita. Nah, ketika ada semangat tadi, ada semangat to be accountable ya, semangat untuk bertanggung jawab atas tuntutan-tuntutan, atas aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, maka berikutnya perilaku kita akan mengikuti itu. Kita akan mengembangkan organisasi kita secara profesional. Berikutnya kita akan mendesain tools-tools ya, perangkat-perangkat yang sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tuntutan stakeholder kita begitu. Dan apalagi konsep NGO ya, konsep nirlaba itu kan tidak ada kepemilikan. Jadi kalau kita bicara NGO, salah satunya tidak ada kepemilikan. Ya, bisa nanti dicek kebanyakan anggaran dasar NGO itu tidak ada kepemilikan. Tidak boleh ada distribusi income
untuk pendiri atau pengurus. Umumnya begitu di anggaran dasar NGO. Kembali ke situ, dan berikutnya kalau teman-teman, saya ingin appreciate ya teman-teman yang bergerak di NGO. Ini teman-teman ini kalau boleh dibilang lemah-lemah teles gitu ya. Gusti Allah yang bales gitu. Karena ini kerja sosial, kerja untuk masyarakat, ya mungkin tidak seperti organisasi komersial ya, tetapi kemudian kalau Anda akuntabel, tadi insya Allah Gusti Allah yang bales gitu ya. Itu Mbak Emi. Luar biasa sekali ya tadi closing statement-nya tadi. Yang pertama, semangat untuk menjadi akuntabel itu adalah dasar dari semuanya. Setelah semangat, maka kita semua akan mengarahkan diri kita untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih akuntabel. Dan tadi apresiasi dari Mas Sigit, lemah teles, Gusti Allah sing bales. Terima kasih Friendship, sampai ketemu lagi.